Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan pendidikan vokasional bagi anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan Tri Rizky Wayudjari dengan NPM 20144500035, lalu Puan Anung Anindita 20144500036, misal ciri Ayu F Victoria Aurora Bertoping dengan NPM 20144500039, lalu Ari Nur Safitri 20144500057. Presentasi ini akan dibuka oleh saya sendiri, yaitu misal ciri Ayu. Pengertian vokasi. Vokasi merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan keterampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global, serta mampu menghidupi dirinya sendiri atau mandiri di tengah masyarakat. Selanjutnya, presentasi ini akan dilanjutkan oleh Puan Anung Anindita. Untuk Puan Anung Anindita dipersilahkan. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi sangat dibutuhkan perannya di industri 4 ini, karena pada era ini memiliki ijazah pendidikan yang tinggi sangat penting dan sangat dibutuhkan. Misalnya dalam pekerjaan animator, desain grafis, web developer, dan lainnya. Skill dan portofolio mereka jauh lebih penting dalam penerimaan kerja dibanding label yang tertera pada ijazah. Jika kamu cermati, saat ini banyak perusahaan yang melakukan rekrutmen pegawai dengan persyaratan uji skill dan penilaian portofolio tanpa mensyaratkan ijazah. Pendidikan vokasi mampu menjadi jalan mudah bagi para generasi muda yang ingin mendapatkan skill yang mumpuni, karena kurikulumnya memang dirancang untuk meningkatkan kemampuan di suatu bidang tertentu. Pengertian tunanetra adalah seseorang yang tidak mampu memfungsikan indera penglihatannya dengan baik. Ada dua tipe tunanetra, yaitu low vision dan buta total. Untuk low vision, ia masih bisa melihat cahaya sedikit demi sedikit, sedangkan untuk buta total, orang yang tidak dapat melihat apapun dan hanya mengandalkan indera pendengaran dan perabaannya untuk beraktivitas. Karakteristik tunanetra yang pertama yaitu rasa curiga terhadap orang lain, yang kedua perasaan mudah tersinggung, yang ketiga verbalisme, 4 perasaan rendah diri, 5 suka berfantasi, 6 berpikir kritis dan pemberani. Program vokasi yang cocok untuk tunanetra yaitu huruf braille, kesenian, pijat, tata boga, orientasi lingkungan, serta keterampilan komputer. Pengertian tunarungu adalah seseorang yang tidak dapat memfungsikan indera pendengarannya dengan baik. Ada dua tipe tunarungu, yaitu tuli dan kurang dengar. Tuli adalah orang yang tidak bisa mendengar sama sekali, sedangkan kurang dengar adalah orang yang masih bisa mendengar sedikit tetapi tidak jelas. Oleh karena itu, orang yang memiliki tipe kurang dengar bisa dioptimalkan pendengarannya melalui alat dengar. Tunarungu menggunakan indera penglihatannya dan kepekaannya untuk beraktivitas. Karakteristik tunarungu. Karakteristik tunarungu yang menonjol dari aspek fisik pada anak tunarungu adalah gerakan tangannya yang cepat. Hal ini disebabkan karena tangan digunakan sebagai alat bantu komunikasi. Program vokasi untuk tunarungu yang cocok adalah bahasa isyarat, persepsi bunyi, irama, keterampilan berbicara, dan keterampilan menjahit. Selanjutnya adalah tunadaksa. Istilah tunadaksa berasal dari kata tuna dan daksa. Tuna yang berarti rusak atau cacat, dan daksa yang berarti tubuh. Menurut Sucihati Sumantri, tunadaksa adalah suatu keadaan yang terganggu atau rusak sebagai akibat dari gangguan bentuk atau hambatan pada otot, sendi, dan tulang dalam fungsinya yang normal. Yang selanjutnya yaitu karakteristik tunadaksa. Yang pertama, anggota gerak tubuh kaku atau lemah, lumpuh. Yang kedua, kesulitan dalam gerak atau tidak sempurna, tidak lentur, atau tidak terkendali. Yang ketiga yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap, tidak sempurna, atau lebih kecil dari biasa. Yang keempat, terdapat cacat pada alat gerak. Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Dan yang terakhir, kesulitan pada saat berdiri, berjalan, duduk, dan menunjukkan sikap tubuh tidak normal. Selanjutnya yaitu program vokasi untuk anak tunadaksa. Di antaranya
kerajinan kayu, kerajinan tanah liat keramik, kerajinan berbahan kertas, budidaya hewani atau peternakan, budidaya tanaman atau pertanian, keterampilan sablon, kerajinan tekstil atau tata busana jahit, sulam, batik, keterampilan tata boga, keterampilan komputer atau TIK, keterampilan tata rias kecantikan, keterampilan pijat atau spa, dan yang terakhir adalah keterampilan otomotif. Terima kasih rekan saya Erin Nur Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tunagrahita ringan. Tunagrahita ringan atau mampu didik adalah individu yang memiliki kemampuan intelijensi sekitar 50-70 dan anak yang mampu mengikuti jenjang pendidikan di sekolah SLBC atau sekolah umum dengan program khusus. Mereka mampu mengembangkan kemampuan akademik seperti membaca, menulis, berhitung, maupun keterampilan secara sederhana. Dengan kata lain, tunagrahita ringan yang diberi latihan dapat hidup mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya maupun orang lain. Lalu, untuk karakteristik anak tunagrahita ringan. Karakteristik pertama adalah psikis, mudah lupa, perhatiannya mudah berubah, mudah bosan. Yang kedua, fisik, nampak seperti anak normal, hanya saja sedikit mengalami hambatan dalam kemampuan sensomotorik. Yang ketiga, sosial, mampu bergaul menyesuaikan di lingkungan yang tidak terbatas pada keluarga saja, namun ada yang mampu mandiri dalam masyarakat, mampu melakukan pekerjaan sederhana. Adalah keterampilan vokasional yang bisa diajarkan kepada anak tunagrahita ringan. Yang pertama adalah keterampilan mencetak komplek, yang kedua keterampilan membuat souvenir sederhana, yang ketiga keterampilan memasak, keempat budidaya tanaman, kelima budidaya hewani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.